Anime ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Honjo Kite yang didorong oleh temannya bernama Shiramen Risa untuk bermain game virtual. Kaede jarang bermain game di masa lalu, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan temannya yang sangat bersemangat mengajaknya. Namun karena sibuk, Shiramen Risa meminta untuk memainkan game tersebut terlebih dahulu. Ini membuatnya kurang memiliki pengetahuan mendasar yang harus dimiliki setiap pemain. Game virtual yang akan dimainkan KD ini bernama World Online. Dan setiap peserta dapat memainkannya seperti memasuki dunia game dengan menggunakan peralatan khusus. Kaeda tidak ingin merasakan sakit atau terkena serangan secara langsung, maka dari itu, ia memilih karakter yang senjatanya berupa pelindung atau perisai. Selain itu, dia menggunakan semua status points untuk meningkatkan daya tahannya, sehingga dia berjalan sangat lambat, namun memberinya pertahanan mutlak dan kekuatan tak terkalahkan. Begitu dia tiba di kota pemula, dia berpikir untuk melawan monster, dan kemudian, dengan perlindungan maksimalnya, dia mengalahkan monster yang muncul di depannya satu persatu, tanpa merasa sakit sedikit pun. Keesokan hari setelah mengalahkan beberapa monster tanpa merasakan sakit, ia kembali ke kota pemula melihat pemain lain dengan peralatan keren. Maple ingin mengubah miliknya. Namun, karena kekurangan dana, dia tidak dapat membeli peralatan baru. Meskipun demikian, ada cara lain untuk mendapatkan peralatan baru. Maple bisa datang ke lokasi monster naga beracun, yang dimana di sana jika berhasil mengalahkan monster, akan mendapatkan peralatan bagus. Monster itu selalu menargetkan pertahanannya dengan menyemprotnya dengan racun. Para pemain tidak memiliki pertahanan terhadap serangan monster tersebut. Meskipun begitu, Maple memiliki ketahanan akan racun yang didapatkannya saat melawan monster sebelumnya. Saat berhadapan dengan naga beracun, darah Maple berkurang sedikit demi sedikit. Itu disebabkan karena level racun dari naga tersebut lebih tinggi. Setelah diracuni parah, darah Maple berkurang. Namun dengan menggunakan ramuan penyembuhan yang diberikan oleh temannya, Maple dapat terus bertahan hingga serangan monster tidak lagi mempengaruhinya dan mencapai kekebalan racun. Karena Maple tidak memiliki skill serangan sama sekali, Maple dapat mengalahkannya dengan lebih mudah dengan mengkonsumsi monster tersebut. Rakus Cuk si Maple. Setelah mengalahkan naga dengan cara memakannya, di sini untuk pertama kalinya Maple mendapatkan skill serangan. Ia dapat menyerang menggunakan semua sihir yang dimiliki oleh naga racun. Setelah mengalahkan monster itu, ia juga menerima berbagai harta dan perlengkapan baru. Ini membuatnya semakin terdorong dan semangat untuk terus bermain game. Keesokan harinya, Maple kembali login ke dalam game dan melawan monster-monster yang ada. Ia mendapatkan banyak level tambahan dan menjadi semakin kuat. Kemudian muncul sebuah tantangan game, yang dimana akan ada battle royale antara para pemain, dan jika masuk ke dalam 10 besar, ia akan mendapatkan sebuah hadiah sesaat setelah acara dimulai. Setiap peserta dipindahkan secara acak, dan mereka harus bertarung sampai tidak ada musuh yang tersisa. Ketika Maple sendirian, para pemain mulai mengincarnya meskipun faktanya dia dikelilingi oleh pemain lain, tetapi dia mampu menangani situasi tersebut berkat efek perisainya, yang dapat mengalahkan siapapun dengan menyentuh perisainya tersebut. Pertahanannya sangat absurd sehingga selain kebal terhadap serangan, ia juga bisa melumpuhkan setiap lawan dengan mengeluarkan skill racun. Akhirnya, Maple berhasil menjadi juara peringkat ketiga. Kemudian Maple menceritakan semuanya kepada Risa. Risa pun terkejut dikarenakan Maple yang sudah begitu kuat dengan permainannya yang simpel. Kemudian mereka berdua berencana membuat party bersama. Saat Risa sudah diperbolehkan login oleh ibunya, Maple pun memanggil Risa dengan nama aslinya. Lalu Risa berkata memanggil nama asli dalam game itu melanggar aturan, jadi dia meminta Maple untuk memanggilnya sebagai Sally. Dalam beberapa minggu ke depan, akan ada event kedua, di mana mereka bisa membentuk party dan bekerja sama dengan sebuah tim. Hasilnya, Maple dan Sally akan berpartisipasi dalam acara tersebut dan bekerja sama. Namun, sebelum event dimulai, mereka harus sampai di lantai 2. Maple dapat menangani beberapa makhluk yang mendekat. Tetapi dia tidak dapat selalu mengandalkan kemampuan ini karena kegunaannya yang terbatas.
Beberapa saat kemudian, Maple dan Sally dengan cepat memasuki ruangan bos. Begitu makhluk itu mulai mendekat, mereka dihadang oleh monster besar yang menyerupai tanaman. Maple sudah berkali-kali menggunakan serangan Hydra, akan tetapi serangan Hydra Maple tidak begitu efektif. Maple bahkan terkena pukulan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Untungnya, Sally masih bersamanya saat Maple kehilangan kesadaran. Sally pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun Maple tampak agak tidak puas karena dia tidak melakukan apa-apa di pertempuran sebelumnya. Namun, saat mereka bertemu dengan seorang pengrajin di lantai 2, dia memberitahu mereka bahwa perlengkapan yang dipesan Maple sudah dibuat, sehingga dia bisa mendapatkan perlengkapan baru sebelum acara dimulai. Beberapa hari kemudian, hitungan mundur untuk event kedua akan segera dimulai. Acara ini adalah perburuan harta karun untuk medali perak yang jumlahnya sekitar 300 tersebar di seluruh peta. Setiap medali perak yang terkumpul dalam jumlah tertentu akan berubah menjadi medali emas, dan medali emas tersebut dapat ditukar setelah event selesai dengan keterampilan atau peralatan. Hal ini membuat peserta tampak bersemangat. Namun saat beberapa waktu dilewati, Sally dan Maple merasa kebingungan dikarenakan yang mereka lewati hanyalah tempat yang dipenuhi dengan rumput. Beberapa saat kemudian, Maple jatuh ke ruang rahasia. Mereka berdua lalu menelusuri ruang bawah tersebut dan menemukan satu monster yang cukup kuat. Namun mereka berdua berhasil mengalahkannya. Lalu muncul sebuah peti dan tempat teleportasi yang dimana peti tersebut terdapat 2 medali perak dan sebagai hadiah untuk menyelesaikan tantangan berikutnya. Mereka berjalan ke area salju dan kemudian bertemu dengan kelompok lain, namun kelompok tersebut merupakan kelompok Chrome yang dimana ia banyak membantu Maple di masa lalu, dikarenakan itu Maple memberikan mereka untuk masuk ke portal terlebih dahulu. Namun sesaat mereka memasuki portal. Namun dalam waktu beberapa detik saja, portal yang dimasuki oleh grup Chrome tiba-tiba terbuka lagi dan hanya ada 2 kemungkinan, kelompok Chrome dikalahkan sekejap mata oleh monster yang kuat atau monster di dalamnya sudah dikalahkan. Kelompok Maple memutuskan untuk memasuki portal tersebut dan saat memasuki labirin, mereka bertemu dengan bos monster yang sangat amat kuat. Tidak mengherankan jika kelompok Chrome sebelumnya kalah dengan sangat cepat, mengingat pola pergerakannya yang terus berubah dan serangannya yang begitu buas. Meskipun demikian, Maple dan Sally tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Maple selalu menahan setiap serangan sementara Sally melawan balik dari jarak dekat. Pada saat-saat terakhir Maple memperoleh skill baru yang dimana ia dapat menahan semua serangan saat darahnya hanya tinggal 10%. Pada akhirnya monster tersebut kalah disebabkan tertipu oleh sihir ilusi Sally dan diakhiri oleh Hydra. Nah, saat sudah dikalahkan, Sally dan Maple menemukan sebuah telur yang katanya jika telur tersebut dihangatkan, maka akan menetas. Singkat waktu, telur yang telah dijaga oleh Maple dan Sally pun menetas, mengeluarkan kura-kura dan seekor rubah. Saat Maple dan Sally berada di padang pasir, mereka dihadang dan dimintai medali oleh peringkat 6 yang bernama Kasumi, dan ia mengincar medali emas yang diraih Maple di ajang pertama. Namun karena Kasumi mengetahui kalau 1 lawan 2 itu tidak adil, ia pun berlari sangat cepat dengan tujuan 1 lawan 1 melawan Sally. Sally memutuskan untuk mengejarnya dan terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1. Beberapa saat kemudian, Maple terjatuh dari arah atas dan terjadilah hal ini. Semua orang pindah ke labirin yang terletak di bawah gurun, namun mereka bertiga tertahan oleh rantai yang saling terhubung satu sama lain. Jika salah satu dari mereka mati, mereka semua akan binasa. Meski pertemuan itu dimulai dengan antagonisme, keadaan saat itu menuntut mereka untuk bekerja sama. Di labirin itu,
tidak mungkin mengalahkan monster dikarenakan monster tersebut tidak memiliki house point. Mereka hanya perlu bekerja sama untuk menghindari kondisi berbahaya. Maple, Sally dan Kasumi pun berhasil melewati tantangan bawah tanah tersebut dan mentapkan beberapa hadiah. Setelah itu mereka juga saling berteman. Karena harus mencari beberapa poin lagi, mereka bisa mendapatkannya dari pemain lain, tetapi mereka juga bisa menemukannya dengan menjelajahi labirin. Mereka harus mengatasi banyak rintangan dan melawan banyak monster. Saat berada di pantai muncul seorang lelaki yang bermain pasir bersama Maple. Ia bernama Kanade. Mereka lalu berteman dan sebagai hadiah pertemuan Kanade memberi sebuah buku yang berisikan sebuah teka-teki. Setelah memecahkan teka-teki, Maple dan Sally dibawa ke kedalaman lautan, di mana mereka bertemu dengan cumi-cumi besar yang mengerikan. Maple tidak bisa melawan saat berenang, jadi dia mencoba untuk meracuni air laut agar semua ikan dan monster yang menyerang akan terkena racun dan binasa. Setelah itu, mereka perlu mendapatkan 2 medali lagi karena tidak banyak waktu. Sally memutuskan untuk merebut medali dari player lain dan menyuruh Maple untuk menunggu. Kemudian Sally pun mengamuk dan membantai banyak player, dikarenakan itu pun ia mendapat 2 medali. Maple pun mendapat skill baru yang dimana ia bisa menerbangkan kura-kuranya. Setelah selesai acara semalaman, Kaede mulai merasakan efek negatifnya karena terlalu mengantuk. Dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali di sekolahnya, dan Maple tertidur di kelas. Kebiasaan bermain game Kaede juga terbawa ke dunia nyata. Jadi dia berencana untuk menahan diri dari bermain game untuk sementara waktu. Maple juga memutuskan untuk mengundang pemain lain untuk masuk ke kelompok Maple dan anggota guild dibagi menjadi 2 kelompok untuk mencari bahan berharga. Mereka membutuhkan banyak bahan untuk meningkatkan anggaran guild. Setelah material terkumpul, mereka mengadakan pertemuan di mana Kuro menjelaskan detail tantangan ketiga dan keempat yang akan hadir. Acara ketiga akan diadakan dalam seminggu, dan pemain akan melawan monster langka dan mengumpulkan barang-barang berharga yang dijatuhkan. Sementara itu, untuk tantangan keempat merupakan kompetisi guild. Mereka menghadapi sejumlah kendala karena jumlah peserta yang sedikit. Jika saja satu anggota berkurang karena kesibukannya di dunia nyata, itu dapat merusak pertempuran total. Oleh karena itu, Crow menyarankan untuk menambahkan anggota. Rencana itu diterima, tetapi sulit untuk menemukan anggota baru. Pada akhirnya, mereka menemukan anggota baru di tempat pemula. Dia adalah seorang pemula yang memaksimalkan satu aspek seperti Maple. Mei dan Yui menggunakan semua poin statusnya untuk memaksimalkan aspek kekuatannya. Dan ya, episode 1-6 pun berakhir. Buat kalian yang mau tahu kelanjutannya silahkan cek deskripsi video. Namun jika belum ada, kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan.